Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaban Hidayat dengan nomor NIM 19373 di kelas Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas B. Di sini saya akan mengangkat tema tentang kuliner. Di sini saya ngambil kuliner makanan khas dari Melayu, yaitu roti jala. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari roti jala ini. Roti jala ini berasal dari suku Melayu yang tersebar di Sumatera Utara. Mengapa dinamakan roti jala? Karena rotinya berbentuk mirip dengan jaring atau jala yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Roti jala ini juga disuguhkan di hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, syukuran atau pernikahan, dan juga diperjualbelikan. Roti jala ini dimakan dengan kuah kari kambing atau kuah kari ayam sesuai selera, tapi bisa juga dengan buah durian. Baiklah, masuk ke objek risetnya. Di sini saya akan membahas tentang konten pertama, sejarah dan manfaat roti jala. Itu akan saya bahas nanti di konten pertama. Makanan ini berasal dari suku Melayu yang tersebar di Sumatera Utara. Mengapa dinamakan roti jala? Karena roti yang berbentuk jaring tadi. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang manfaat dari roti jala. Dari tepungnya sendiri memiliki protein yang tinggi, terus dapat mencegah anemia. Yang ketiga itu meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu yang keempat, menekankan resiko penyakit jantung. Yang kelima, menurunkan kolesterol dalam darah. Jadi menurut saya, kenapa saya mengangkat konten ini menjadi konten pertama, karena ya untuk pengenalan bagaimana manfaatnya, apa yang terjadi gitu. Lalu masuk ke konten kedua, cara membuat roti jala. Di sini nanti saya akan mengupload video cara membuatnya seperti apa, setiap step-stepnya. Jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Yang pertama itu bahan untuk membuat roti. Yang pertama itu 1,4 gram tepung terigu, 2 telur ayam, 3. Yang ketiga itu mentega cair 1/2 ons. Yang keempat air 200 mililiter. Yang kelima itu garam secukupnya. Itu bahan-bahan untuk membuat roti. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kuah gulainya. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat kuah gulai kari ayam. Yang pertama itu kunyit 1 siung, yang kedua lengkuas 2 siung, yang ketiga bawang putih 3 siung, yang keempat bawang merah 4 siung, yang kelima jahe 1 siung, yang keenam ayam 1/4 ekor, yang ketujuh itu santan 1/4 kg, yang ke-8 garam secukupnya, dan yang ke-9 itu penyedap rasa secukupnya. Jadi yang namanya 1 siung itu maksudnya satu buah kayak bawang putih, bawang putih gitu. Mungkin itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kuah gulai kari ayam. Dan konten ketiga itu saya mengambil tema tentang keunikan roti jala. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan apa saja yang ada ketika membuat roti jala. Yang pertama itu seperti keunikan roti jala itu terletak dari bentuknya yang tipis dan berongga, layaknya sebuah jaring yang biasanya dipakai nelayan tadi. Perpaduan roti jala dan kari ayam akan terasa nikmat disantap bersama kerabat dan keluarga. Jadi dengan roti jala yang seperti jaring tadi akan disandingkan dengan kari ayam. Itu salah satu keunikannya ya. Baiklah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang konten pertama tadi, mau di-share di mana gitu. Baiklah, di sini konten pertama tadi tentang sejarah dan manfaat roti jala tadi, saya akan share konten pertama ini di YouTube sebagai media promosinya. Dan di konten pertama ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan tentang sejarah yang ada dan manfaat apa saja yang terkandung pada roti jala melalui video ini. Jadi nanti saya akan jelaskan di video-videonya tentang manfaat apa saja, terus sejarah-sejarah apa saja. Nanti saya akan share di videonya. Lalu konten kedua ini akan saya share di YouTube juga.
itu tentang cara membuat roti jala tadi. Menurut saya, kenapa di YouTube adalah sebagai media yang sangat ampuh di semua kalangan dan dapat dengan mudah mencakup keseluruhan wilayah yang menggunakan aplikasi YouTube. Dan kenapa saya tidak mempromosikan di media lain seperti Instagram? Karena menurut saya Instagram harus dipromosikan kembali oleh orang-orang agar lebih luas cangkupannya. Jadi kita tuh minta tolong ke orang, tolong ini promosiin agar berkembang gitu. Nah, makanya kenapa saya ngambil YouTube? Menurut saya YouTube ini tidak perlu itu untuk mempromosikan. Nah, itu mungkin menurut saya ya. Untuk konten ketiga ini tentang keunikan roti jala. Di konten ketiga ini saya akan share juga di YouTube sebagai media promosi dan mudah diketahui oleh penonton sebagai konten penutup dalam tema makanan khas daerah Riau. Jadi di konten ketiga ini enaknya kita membahas tentang keunikan-keunikan apa saja gitu. Jadi nanti di video itu saya akan menjelaskan keunikan-keunikan apa saja yang ada di roti jala. Nah, mungkin sekian saja presentasi yang saya dapat berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.